Aku tanya sama pihak banknya waktu itu kan, emang kalau misalnya terlalu banyak kayak gitu memang nggak bisa dicek? Iya mas, karena kalau udah terlalu banyak itu susah dicek karena udah berstatement seperti itu ke keluarga Agus semua. Coba Mbak Nopi bayangin nih, Mbak Nopi jadi Agus, sakit. Apapun itu, saya hanya berharap Mas Agus tetap melanjutkan pengobatannya. Kalau melihat peristiwa seperti ini ada kemungkinan kita juga bisa ada bahan untuk melaporkan Agus ya. Ya itulah mungkin, tapi kalau misalnya ditanya kalau nggak ada kejadian seperti ini ya kita juga sebagai donatur pasti nggak mau ambil pusing lah. Kalau saya ya. Kalau dia mampu ya terkait dengan narkoba bisa menjaring Novi, saya yang berpikir jadi pengacara. Siapa yang ngomong orangnya? Herwanto, catat. Bang kan udah minta maaf ya bang? Ya, nggak ada urusan. Makanya gini, makanya otak sama mulut duluin otak. Kalaupun Agus mau habisin uangnya kenapa? Yang rugi siapa? Yo, welcome to people. Welcome back again bersama Nyoyo dan Mamang, si Abu yang ya itulah pokoknya terkapar lemas ya akibat begadang sepertinya, dan si Pakun yang sama terkapar lemas juga akibat begadang. Dua tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Polemik permasalahan uang donasi Agus ya yang mengakibatkan berseteru dengan Tenovi ini sepertinya makin memanas. Kemarin bisa kita lihat Tenovi dan tim melakukan konferensi pers. Juga yang aku nggak expect adalah ada menyebutnya apa ya? Menyebutnya sih perwakilan donatur. Jadi dia itu adalah seorang donatur juga kebetulan di case ini, yang kebetulan juga dia itu lawyer. Nah, akhirnya speak up dan seperti apa? Tapi kelihatan sih mencoba ingin mendamaikan ya. Terus juga ada respon dari Pak Herwanto nih yang sepertinya jadi kuasa hukum untuk para perwakilan donatur tersebut gitu. Ya intinya mah perwakilan donatur sudah turun gunung nih untuk membantu mengklirkan permasalahan ini gitu ya. Kita kupas pelan-pelan ya. Pertama Mamang mau meluncur dulu ke sini, meluncur. Just. Nih ya, kemarin sengaja nggak kita bahas, kita gas sekarang nih. Jadi waktu dateng ke tempatnya Bang Uya dan podcast ini pecah banget. Pecah banget, banyak poin-poin yang mungkin bisa diambil. Cuman Mamang mau nge-highlight 2 poin aja. Yang pertama terkait permasalahan mutasi nih, yang kalau dari penjelasannya yang aku dengar sih ada kesalahpahaman gitu. Kesalahpahaman. Yang kedua nanti terkait klarifikasi Agus menyebut Tenovi kejam kayak gimana. Tapi yang pertama ini dulu, starting dari menit 17.48. Santai people yang mau full monggo meluncur. Kita hanya nge-highlight doang, ceki-ceki wow. Play. Nah setelah itu Agus sudah mendingan sehat nih. Udah Agus sehat, ya udah aku langsung datang ke banknya gitu. Dia nggak telepon, dia juga pernah telepon gitu. Kan masa nggak bisa sih dicek dimutasi di rekening? Biar orang jelas aja. Iya, biar jelas. Dia mempertanyakan bahwa dia pengen tahu mutasi rekening donasi tersebut itu kan. Iya betul. Uangnya kemana aja? Uangnya kemana aja? Agus akhirnya datang setelah sehat. Setelah sehat langsung akhirnya ke tuh bank. keluar mutasinya. Keluar mutasinya. Oke, terus? Ya di situ tuh Agus tanya, kan dia bilangnya bohong lah gitu kan, nggak mau inilah ke istri Agus gitu. Masa nggak bisa dicek mutasi dalam 1 bulan? Karena yang Agus pakai kan kartunya kartu ekspresi, bukan kartu yang apa namanya itu. Karena kalau kartu yang itu tuh cuma bisa dicek itu per minggu, bukan per bulan gitu. Terus kita mau ngeceknya juga itu untuk per minggunya itu overload karena terlalu banyak. Aku tanya sama pihak banknya waktu itu kan, emang kalau misalnya terlalu banyak kayak gitu memang nggak bisa dicek? Iya mas, karena kalau udah terlalu banyak itu susah dicek karena udah banyak banget katanya gitu sih. Gitu. Oke, sekarang Wah, berarti ini bisa jadi apa ya? Kritikan juga ya untuk pihak banknya ya. Iya. Ternyata di salah satu fitur berarti itu kan ya. Memilih kartu apa gitu kan. Tadi apa katanya ekspresi gitu ya. Ekspresi katanya ya berarti ini sebuah kritik yang membangun untuk banknya gitu. Kalau ternyata ekspresi itu tidak bisa dicek mutasi kalau misalkan yang masuk banyak banget, wah nggak bisa kepenuhan gitu. Begitu kali ya. Iya. Tapi nggak tahu. Mungkin satu people, karena pasti yakin, aku mau pasti yakin ada satu people yang berkecimpung di dunia perbankan. Apalagi mungkin yang kebetulan misalnya ada yang di bank tersebut yang di-mention Agus tadi. Yeah. Apakah benar
ada limitasi terkait Mutasi. mutasi tiap apa ya menyebutnya jenis kartunya kali ya. Tadi kan dibilang nggak bisa sebulan, bisanya seminggu, Iya. gitu. Terus juga nggak bisa dicetak mutasinya karena sudah terlalu banyak sekali gitu. Overload katanya Overload tadi. itu. Apakah memang seperti itu? Satu nih yang memang tanyain kepada Santu People nih. Karena ya, aku mah yakin pasti ada Santu People yang berkecimpung di dunia Iya. perbankan gitu. Karena kalau itu benar, aku mikirnya ya berarti ya apa ya mungkin itu poin kekurangan dari fitur bank tersebut ya. Atau jadi nggak transparan tuh, wah nggak bisa. Iya. Udah terlalu ini jadi kita nggak bisa cetak. Padahal kan itu tujuannya untuk transparansi. Tapi sekali lagi poin utamanya balik lagi karena Agus menjelaskan demikian itu untuk mengklarifikasi waktu itu statement Tenovi terkait penyerahan mutasi yang diduga tidak transparan, dilama-lamain dan segala macamnya. Katanya ini alasannya gitu. Karena kartunya tadi dimention kartu ekspresi tersebut itu nggak bisa sebulan, bisanya seminggu gitu dan itu juga pun nggak bisa semuanya. itu overload karena sudah terlalu banyak transaksinya. Agus menyampaikan tadi yang katanya penjelasan dari pihak bank gitu. Tapi ya balik lagi aku mah nggak tahu, makanya aku serahkan ke teman-teman Santu People karena aku ya nggak pernah overload gitu, ditransfer juga jarang-jarang. Iya. Jadi ya tolonglah. Tapi balik lagi ya, itu aku mikir nyapuinnya gimana gitu. Tapi ya udah kita serahkan ke Santu People aja. Apakah benar seperti itu fitur-fitur kartu ekspresi gitu? Tolonglah ya. Kita ke next ya. Just. Nio. Yes. Dari mutasi yang katanya tidak bisa itu oleh pihak bank karena terlalu overload gitu ya. Kita bergeser ke penjelasan Agus yang katanya sebenarnya nggak tega gitu ngelaporin Tenovi sama ini alasan nyebut waktu kan sempet rame tuh yang video pas wawancara gitu ya nyebut Tenovi kejam gitu, bukan kejam terkait nggak ngasih uang donasi, bukan, tapi ini masih dari Bang Uya Kuya. Oke. Starting dari menit 4:24. Santi People yang mau nonton fullnya silahkan meluncur, kita ceki-ceki. Play. Pertanyaan saya juga, Agus sekarang laporkan Novi. Di hati kecil kamu sebetulnya tega apa enggak? Enggak sih. Enggak tega, cuman karena perbuatannya itu udah ada perjanjian dari awal, jangan lagi diekspos, sudah kemarin udah mencemarkan kita, nama baik kita, tapi kenapa itu diekspos kembali gitu ke media sosial, walaupun itu komenan dari netizen, tapi komenannya jelek banget gitu. Ya itu kan untuk netizen melihat jelek lagi ke kitanya gitu. Komen netizen diekspos di mana sih? Di story-nya. Oh gitu. Jadi komen netizen diekspos di story-nya dia kan sempat bilang kok saya digituin katanya, saya kan cuma niat baik katanya, itu yang saya ekspos juga itu kan komenan netizen. Lah kenapa, kan dari udah ada perjanjian yang di Densu itu jangan lagi libatkan keluarga Agus itu di sosial media lagi, udah cukup kata Denny Sunargo. Di situ kan udah ada dibilang gitu. Terus kenapa katanya Agus bilang ke Mbak Nopinya kejam? Nah itu kenapa Agus bilang Mbak Nopi kejam? Ya bukan kejam masalah donasi gitu. Tapi Kan kejamnya itu Mbak Nopi itu kenapa mengekspos keluarga Agus lagi tentang masalah-masalah gitu, walaupun itu komenan dari netizen Mbak Nopi. Iya, saya paham. Saya mengerti. Agus selalu berterima kasih sama orang. Mbak Nopi memang orang baik. Kenapa Mbak Nopi hancurkan kebaikan Mbak Nopi itu dengan berstatement seperti itu ke keluarga Agus semua? Coba Mbak Nopi bayangin nih, Mbak Nopi jadi Agus sakit, Mbak Nopi jadi Agus sakit nih, Agus jadi Mbak Nopi deh gitu. Terus dibuat kayak gitu, gimana perasaan Mbak Nopi ke Agus gitu? Gimana? Sampai Agus depresi loh Mbak Nopi terakhir. Netizen gak berhenti komenin aku seperti itu, ya Allah, ya Rabbi. Ya udah ya, udah. Makanya Mbak Nopi aku bilang kejamnya seperti itu. Iya, oke Agus. Sabar Gus, sabar. Ya, jadi di klarifikasi gitu. Tercetusnya kata-kata Tenovi kejam atau apa gitu yang di beberapa hari lalu viral itu.
Ya tadi dijelaskan bukan karena kejamnya tuh bukan karena uang donasi diambil lagi. Kalau yang aku tangkap mohon maaf kalau salah ya, itu kejamnya tuh karena ngekspos keluarga katanya. Cuma dari permasalahan sosmed ini banyak juga netizen yang mempertanyakan ini siapa sih pembisiknya? Yes. Itu poinnya tuh kan. Karena maksudnya gini. Di satu sisi kan kondisinya lagi ngedrop gitu kan, habis terkena musibah dan harus melakukan penyembuhan gitu. Jadi jangan diperbanyak beban pikiran gitu. Dengan dikasih tahu. Iya, ini ada yang komen ya. A, komen B, komen C gitu. Teman-teman netizen pada mempertanyakan ini pembisiknya siapa sih? Apakah istrinya atau si Wawa atau ayahnya atau siapa gitu? Kok bisa tersampaikan gitu? Iya, dia bikin story ABCD, dia komen ABCD gitu kan, pasti ada pembisiknya kan. Karena ya tahu ya gitu. Ya kondisinya tidak memungkinkan gitu untuk kan. membaca langsung gitu komen-komen dan melihat storynya gitu. Aduh. Ya sebenarnya kalau menurut aku kayak solusinya sebenarnya biar nggak makin drop gitu, ya udah nggak usah lihat medsos aja sekalian gitu kan. Fokus itu buat ke penyembuhan fokus gitu. aja. Toh kan nggak tahu ya, mohon maaf kalau salah ya. Setauku kan pihak yayasan masih membuka lebar gitu kan untuk reimburse biaya pengobatan. Jadi si budget yang terkumpul dari donatur itu yang sekarang ada di yayasan itu masih bisa dicairkan kok, masih bisa dipakai buat pengobatan gitu. Iya. Ya gimana Santuy People, tolong Santuy People, tulungan mamang sama nyonyo ini teh kumaha Santuy People. Cuman kan yang dipermasalahin bukan uangnya katanya Mang, lebih ke ya kenapa masih ngomongin padahal udah berjanjian, kita udah nggak ada apapun di medsos gitu katanya kan. Ya gimana ya? Kalau aku sih mikirnya balik lagi ini menurutku ya, kalau aku mikirnya karena ketika sudah minta tolong ke publik itu tuh harus juga menyertakan update. Ya. Iya. Sama kayak kita anggaplah Kespina kan para terpidana kayak meminta tolong ke publik gitu kan. Minta tolong untuk dikawal. Nah, pengawalan itu sebagai persyaratannya biasanya untuk netizen tuh biasanya harus transparan, jujur. Yang kedua harus diupdate perkembangannya. Oh kayak gini, oh kondisi Sudirman seperti ini, waktu itu dikawal banget kan. Iya, kondisi Sudirman seperti ini, kondisinya seperti harus transparan gitu. Jadi suka nggak suka, positif atau negatif ya harus diinfokan nih, sekarang nih kondisinya seperti ini loh. Sekarang nih sentimennya lagi negatif karena ini loh, begitu. Kalau setauku itu. Kita ke next ya. Cus. Ninyo. Yes. Ini menarik nih. Ada testimoni dari Tiko, inget nggak? Yang waktu itu rumahnya terbengkalai, yang dia tinggal sama ibunya. Ada Bang Brew TV juga, Teh Novi yang waktu itu rame-rame membantu. Nah ini ada testimoni. Jadi mungkin jurnalis dari cumi-cumi.com mencari siapa nih waktu itu viral juga. Coba tanya testimoninya seberapa dibantu sih gitu kan, biar gak simpang suir kan. Ya dari cumi-cumi coba awal. Nah peran Kak Novi mungkin dalam membantu mamah begitu, apakah hanya memang kemarin sebatas di rumah sakit yang apalagi dinsos yang berpengalaman ya gitu dari Kak Novi, atau seperti apa mungkin Mas Tiko? Bantuan dari Kak Novi memang sebatas, ya kalau bicara sebatas mungkin kurang enak ya karena banyak juga bantuan yang diberikan Kak Novi. Ya maksudnya Kak Novi waktu itu membawa mama ke rumah sakit sampai akhirnya mama sembuh, sampai akhirnya pada saat viral itu beberapa kali masuk ke tayangan media televisi dan didampingi dengan dia. Jadi sebenarnya waktu itu tidak ada bantuan berupa materi ya memang, tapi ada beberapa hal yang didapat dari Teh Novi itu ya mungkin kesembuhannya mama, terus pengalaman pada saat didampingi ke media televisi kan waktu itu pertama kalinya, dan aku mendapatkan pengalaman pertama kali itu didampingi oleh Teh Novi. Jadi banyak pengalaman juga yang didapat dari Teh Novi, serta dari situ pun penghasilannya Teh Novi tidak mengambil spesial pun, semua honor atau royalti yang ada masuk ke aku semua gitu. Jadi ya sebenarnya
bantuan dari Tenovi itu banyak, tidak hanya membuat mama jadi itu sih. Oke. Nah, Afi kan ini dari Tiko. Memang dari yang aku tangkap ya, secara pemberian materi langsung ke Tikonya enggak. Tapi dikonversi menjadi bantuan kesehatan untuk ibunya, didampingi sampai ibunya sembuh. Betul. Terus juga ya mungkin mengingat Tikonya masih muda, terus juga ada opportunity di TV-TV diundang, didampingi, dan harus digaris bawah itu tidak mengambil honor royalti itu kan, yang di ibaratnya yang tercipta karena diundangnya Tiko tersebut gitu kan. Ya buat aku sih waktu proses penyembuhan mamanya Tiko itu ya pasti juga kan pasti ada keluar juga jadi gitu dikonversinya kan. Bukan dalam bentuk mentahan gitu. Jadi konversi ke langsung biaya penyembuhan pengobatan itu sampai sembuh loh, dari sampai sembuh. Terus juga masalah kalau materialnya, dia mendampingi Tiko kayak nggak ngasih ikan, kayak ini Tiko pancingnya, ayo kita mancing nih, nah udah ya udah dapat segini, ya udah bawa semua ikannya, lebih kayak gitu. Ini dari Tiko testimoninya. Ya kan beda ini kan, beda orang beda testimoni gitu. Ini dari Tiko gitu. Ya beda orang beda testimoni gitu kan. Tolonglah. Ya. Sekarang kita ke next ya. Ninyo, kemarin live press con-nya kurang lebih durasi sejam 30 menit. Cuman memang mau nge-highlight part yang paling banyak di-repost sama teman-teman netizen di TikTok. Katanya menyentuh dan mengandung bawang dan segala macamnya. Itu tadi ditemukan, ada di menit 1 jam 03 menit 31 detik di part situ ya. Kita harus coba play. Apa yang sudah dilakukan sekarang? Kalau aku pribadi sih dengan proses ini berjalan, kita ikuti aja sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apapun itu, saya hanya berharap Mas Agus untuk melanjutkan pengobatannya sesuai dengan rencana tindakan awal. Mau saya dilaporkan pasal apapun, saya terima dan saya jalani. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya menantang, tapi saya di sini hanya bisa menerima semuanya gitu. Tapi sekali lagi semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar, nanti menghubungi kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harus dijalani. Itu aja. Baik, terima kasih. Kan masih terbuka lebar. Silakan hubungin untuk reimburse pengobatan atau it's all about pengobatan pokoknya. Karena setahu aku tuh masih ada planning yang belum tereksekusi tuh, bikin pengangkatan dulu kalau nggak salah matanya, kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah ya. Terus bikin bola mata palsu gitu sama kelopak mata. Intinya masih ada beberapa proses yang bisa dibilang operasi besar gitu untuk proses pengobatannya gitu. Dan di sini Tenovi ya udah kalau dilaporin ya udah kita ikutin prosesnya. Tapi kepengen mah, kalau yang aku tangkap ya, kepengennya mah yuk balik lagi yuk ke planning awal. Dananya udah ada nih. Sayang kalau untuk energinya dihabiskan untuk berkonflik seperti ini gitu. Itu kalau aku tangkap feel-nya, rasanya gitu. Iya, better langsung deh, mau lu nggak suka sama gua, yang penting ini gua udah dapet amanah nih dari orang-orang, dari para donatur, ayo dipakai sesuai dengan planning gitu kan, sesuai dengan apa yang sudah diperuntukkan itu gitu kan. Aku sarannya mah gini aja, misalnya kalau misalkan masih mau berkonflik gitu kayak beresin dulu gitu. Kan setahu aku kemarin tuh kan ada informasi yang ternyata nggak cuma mata doang, ada penyakit lainnya gitu kan yang diderita gitu oleh Mas Agus, entah setelah gara-gara akibat penyiraman itu atau memang dari sebelumnya ada kayak titanus yang efek dari lukanya gitu. Terus ada TB atau apa lagi gitu. Itu kan perlu dilakukan penanganan penyembuhan. Jadi kalau misalnya masih pengen tetap berkonflik, ya udah pause dulu, ya break dulu, yuk penyembuhan dulu. Udah semua mah konflik lagi deh, berantem we gitu. Iya.
Iya, karena aku ngerti banget sih di sini posisinya Tenovi, karena dia orang yang dititipin nih. Kalau misalnya ini nggak beres-beres ya gimana gitu, mau gimana nih duit gitu kan. Rada disayangkan juga, budget ada gitu kan. Tapi penanganan masih belum bisa terlaksana karena masih ada konflik gitu. Asa sayang gitu, asa lebar gitu ya. Dan juga kan Tenovi di sini juga merupakan salah satu orang yang bertanggung jawab atas donasi itu gitu kan. Tolonglah ya. Sekarang kita connect-nya. Cus. Nih ya. Yes. Perwakilan donatur nih ya, salah satunya nih ya, Bang ini ya. Dari Public Figure News, kita lihat statementnya seperti apa, Ceki. Play. Sikap yang akan saya ambil, tentunya kalau melihat peristiwa seperti ini ada kemungkinan kita juga bisa ada bahan untuk melaporkan Agus ya, sebagai pada ujungnya bukan untuk memperkeruh suasana, tapi untuk berkening lah supaya sama-sama cabut laporan polisi lah mungkin ya, karena situasinya terus eskalasi gitu, memanas, bukannya semakin dingin malah semakin terus memanas. Bahkan saya dapat info bahwa katanya Tenovi mau dilaporkan juga kan, penggelapan juga kan. Ya itulah mungkin, tapi kalau misalnya ditanya kalau nggak ada kejadian seperti ini ya kita juga sebagai donatur pasti nggak mau ambil pusing lah. Kalau saya nggak tahu kalau donatur yang lain gitu. Nih, sebagai advokat juga nih banyak ada Bang Herwanto dan lain-lain, gimana mungkin sebagai... Bukan ini gue loh. Ya udah kalau kamu ditanya mah. Ya, gimana sebagai advokat mendampingi kasus Tenovi? Iya, karena memang gini ya. Saya itu mengeluarkan pendapat hukum ya. Kemarin begitu saya diundang di beberapa awalnya saya tidak mau memberikan pendapat hukum karena saya belum mengerti secara keseluruhan. Nah, ketika banyak yang bertanya sama saya, akhirnya saya juga pelajari nih. Saya pelajari ya, ternyata saya mengeluarkan pendapat hukum saya. Pertama begini, saya memang berbeda pandangan nih sama Bang Notaris. Kalau Bang Notaris mengatakan bahwa ini sudah milik Agus. Nah, kalau saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa uang ini 100% milik Agus. Kenapa? Karena ada persyaratan yang melekat terhadap penggunaan uang itu. Apa persyaratan yang melekatnya? Artinya harus digunakan untuk penyembuhan. Nah, bagaimana kalau digunakan di luar daripada penyembuhan? Ini penyalahgunaan. Gampang aja, sebenarnya gini. Untuk menilai apakah kedua orang ini yang berperkara ini mana sih yang benar di antara dua ini, simpel. Kita lihat aja di antara dua orang ini mana yang melakukan kesalahan. Nah, apa kesalahan? Kesalahan adalah perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Nah, artinya kita bisa sama-sama melihat nih, ya, apakah Novi ini melakukan penyimpangan terhadap penggunaan uang, ataukah Agus yang melakukan penyimpangan. Nah, bahkan saya kurang setuju kalau ada orang pendapat itu suruh dinas bekukan. Loh, apa masalahnya urusannya dibekukan? Sepanjang yayasan ya, dalam hal ini Novi melakukan kegiatan yang tidak menyimpang, tidak ada dinas berani mau bekukan itu. Kecuali kalau yayasan itu menyimpang. Yang menyimpang ini Agus. Nah, artinya kalau saling uang ini dikuasai oleh Novi sudah sangat tepat, sudah sangat benar. Tadi kita ini tim rapat sama Novi di situ, waktunya memang singkat ya. Nah, tadi kita sudah sebenarnya mengatur langkah-langkah apa saja terkait apa yang harus dilakukan. Nah, karena waktunya singkat dan keburu kesini media sudah penuh. Nah, kami akan melakukan pertemuan sekali lagi nih sama Novi ini. Untuk apa? Untuk melakukan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Karena sebenarnya banyak celah hukum ya yang dilakukan oleh pihak Agus ini sebenarnya banyak. Cuman kita pertimbangkan. Tapi saya salut sama Novi. Ya, saya tadi bertanya begini sama Novi. Teteh masih kesel nggak sama Novi? Sama si Agus? Dia jawab tidak. Bahkan dia masih mau melakukan penyembuhan. Jadi saya bilang, inilah alasan kami ya para advokat ini mau melakukan pembelaan terhadap Novi. Artinya walaupun dia dilaporkan ke polisi, masih punya niat untuk melakukan penyembuhan. Memang hati dia memang sudah terbiasa melakukan kegiatan sosial nih orang, kemanusiaan. Akhirnya kita sepakat untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Terus saya tanya lagi tadi, terus bagaimana dengan Edi Lau? Dia langsung ngomong, iya memang ada rasa sakit hati lah. Kenapa? Ya bayangkan serangannya begitu luar biasa. Dibilang pengguna narkoba, ada lagi ya gunung apa di bawah itu kan. Nah, inilah yang menurut saya sangat menyayangkan. Edi Lau ini sahabat saya. Pakat apa sahabat saya? Cuma ya, kenapa mereka ini melakukan pembelaan melebar-lebar? Apa sudah kehabisan argumen untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya? Nah, kenapa kok langsung narkoba? Nah, saya sayangkan sekali. Iya sih.
masuk akal juga sih, kenapa ngelebar-lebar, apa kayak habis panen atau kayak gimana. Cuma balik lagi, kita fokus ke perwakilan donatur yang ini donatur di case Agus ini kebetulan. Dan kebetulan juga seorang advokat gitu. Jadi mungkin lihat kok ini nggak clear, makin keruh, yang akhirnya turun gunung nih. Karena Agus sebagai donatur, mungkin dia juga punya bukti transaksi dan segala macamnya. Tadi yang aku tangkap sih, kalau sekiranya ini nggak beres gitu, yang aku tangkap ya kemungkinan donatur ini mau melaporkan Agus gitu terkait apa namanya penyelewengan atau apa gitu. Sebenarnya tujuannya bukan semata-mata mau memperkeruh atau kayak gimana, cuman ya dengan lu juga bisa kalau dilaporin ibaratnya gitu, mau cabut laporan intinya mah dilaporkan dengan ibaratnya kayak negor gitu, biar ya udah cabut aja, clear aja lah, ngapain sih lupa lapor begitu sih kayaknya yang aku tangkap mah. Toh hak lu juga masih bisa lu pakai kalau lu mau melakukan proses penyembuhan pengobatan kok. Betul, gitu kan. Betul. Terus juga Pak Herwanto di sini ya, Santai People udah pada tahu ya, kemarin di kasus Vina dia sendiri yang menggugat supaya bukti dibuka, CCTV dibuka gitu kan ya, walaupun hasilnya kalah tapi berjuangnya sendirian loh, gila. Jadi sepertinya geng raja terakhir ya aku menyebutnya, karena kan donaturnya yang berhak ya kan, sudah turun gunung nih untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Semoga aja lah ya. Tapi kita kasih ke nextnya deh. Ninyo, ini mungkin secara personal atau kayak gimana ya, Pak Herwanto tantang balik RD Lau terkait tuduhannya yang katanya kalau nggak bisa penjarain Novi ini saya akan berhenti jadi kuasa hukum gitu kan kalau nggak salah ya. Nih tantangan baliknya ceki-ceki. Ini ya, tadi kalau Mbak Sil dikasih ngomong sekolah 50 kasih gini ya. Ini tadi saya sudah berizin dari senior. Kalau seandainya ada pengacara yang mengatakan bahwa ya, kalau seandainya dia tidak bisa ya menggiring atau memasukkan Novi ke penjara, dia siap berhenti ya jadi pengacara. Sekarang untuk mengimbangi tantangan dari orang itu ya, sekarang saya pertaruhkan reputasi saya di dunia hukum. Kalau seandainya dia bisa ya, apalagi terkait dengan narkoba ya, nah, dia bilang punya bukti tentang narkoba dan terkait dengan Novi. Kalau dia mampu ya terkait dengan narkoba bisa menjaring Novi, saya yang berhenti jadi pengacara. Siapa yang ngomong orangnya? Herwanto, catat. Bang kan udah minta maaf ya bang? Ya, nggak ada urusan. Makanya gini, makanya otak sama mulut duluin otak. Jadi berpikir dulu baru bertindak. Sekolah di mana bro? Jangan bertindak dulu baru berpikir. Ya ini gini nih ya sini. Kalau sampai nanti Agus pada akhirnya tidak dapat penyembuhan, sementara ada uang yang tersedia untuk pengobatan, ada orang menawarkan juga untuk mencabut LP, ada tawaran uang, dan pada akhirnya Agus tidak dapat pengobatan dalam rangka penyembuhan, yang bertanggung jawab adalah orang yang sekitarnya. Siap. Itu lanjut dikit lagi kali ya. Buat Agus sama Bang Parad ya, apa nih? Pesan saya buat Agus ya, Agus kan sudah dewasa ya. Walaupun dia dibisik-bisikin, seharusnya Agus bisa berpikir jernih, bisa mempertimbangkan untung dan ruginya. Karena apa? Agus harus introspeksi diri, tahu menempatkan diri. Kondisi Agus sekarang butuh penyembuhan. Jadi berpikirlah jernih untuk kesembuhan. Kalau seandainya Agus hanya mendengarkan kiri dan kanan, ya hanya mengikuti ego, percayalah, ya Agus tidak bisa sembuh dan akan menghadapi permasalahan hukum yang sangat serius. Nah, apalagi tadi dari pihak donatur sudah memberi ultimatum lagi ya. Kalau ini nggak di-stop laporannya, nih donatur akan melaporkan juga. Tadi kan disampaikan gitu kan. Jadi ya jangan sampai sembuh enggak, perawatan enggak gitu kan. Proses laporan ditolak gitu. Iya, jadi nggak dapat apa-apa gitu. Dilaporkan pula, menang jadi abu, kalah jadi gitu. Jangan sampai kayak gitu. Iya, terus juga aku tadi agak salfok waktu dibilang, tapi kan udah minta maaf bang. Nah, yang lain semuanya langsung nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Udah pada ini kayaknya ya, apa namanya, gemes juga kali ya. Gemes, jangan ngomong dulu baru nanti minta maaf. Karena maksudnya apa? Karena sudah masuk ke
media digital, udah kerekam permanen dah tuh jadi jejak digital. Makanya dijabani juga Pak Herwanto. Emang nyalinya nggak kaleng-kaleng Bapak Herwanto ini, tolonglah. Sebenarnya sih Tenovi tuh nggak muluk-muluk ya Mang mintanya ya. Kalau yang aku tangkap dari preskon tadi, terus dari Bapak Herwanto ini juga, cuman minta Agus supaya mengikuti pengobatan sesuai planning aja, udah sesimpel itu. Begitu beres, ini ada sisanya 750 juta, gimana? Ya udah. Iya, itu bawa aja nih kan udah beres. Masalah titipan donasinya tuh dikasih dada untuk penyembuhan atau pengobatan. Begitu udah beres tuntas masih ada lebihnya, sok gitu. Iya, jadi pasti. Ini ya kata ya, kalau dari aku ngeliatnya tuh kan itu pasti ada lebihnya, pasti menurutku pasti ada lebihnya. Duit mah pasti dapat, cuma sabar dulu ibaratnya gitu ya. Ikutin dulu proses penyembuhannya gitu. Jangan belum apa-apa gitu. Menurutku ini mah. Tuh kan dari awal juga mintanya ya pengen apa? Pengen sembuh kan? Ya udah, fokus ke tujuan awal dulu aja. Gitu. Maksimalin dulu, nanti ada lebihnya nih 500 juta, ya udah. Pasti dioper, pasti ya untuk kehidupan. Cuman ya sabar, Wawa sabar, Wawa, tolonglah. Ini kita ke lasenya. Iya. Yes. Lasnya ada respon dari Farhat Abbas ya, dan apa ya? Aku menyebutnya ultimatum kali ya, karena diinfokan juga bahwa sudah dilaporkan dan ada ultimatum. Apa ya, meminta agar mungkin pihak kepolisian bisa proaktif katanya, jemput bola sehingga bisa apa ya, mengamankan Tenovi atau seperti apa gitu. Coba kita dengarnya dari menit 2:06 ceki wau. Play. Jadi selama Novi hanya membuat rentetan cerita, itu hanyalah keterangan-keterangan dia untuk membenarkan dirinya, ya, bukan mencari solusi, tapi mencari polisi namanya. Nah, oleh karena itu kita minta kepada kepolisian untuk memperlakukan Agus agak istimewa, karena Agus ini buta dan sakit, harus jemput bola agar Agus bisa datang atau polisi datang diperiksa, kemudian proses naikkan penyidikan, kalau perlu ditahan orang-orang yang melanggar hukum itu. Nah, oleh karena itu siapapun ada orang-orang yang di belakang ini, baik teman saya yang berlawanan dengan saya, udah gua nggak anggap teman lagi. Karena mereka saya anggap tidak sayang sama manusia yang buta. Kalau misalnya masih orang-orang normal lu lawan sih, gue sih masih anggap mungkin lu pengen ngetop. Tapi kalau udah lawan orang buta, lu nyerang gue, berarti lu gak usah berteman sama gue lagi deh. Karena teman gue adalah orang-orang yang punya tingkat kemanusiaan gitu. Jangan berpikir Novi ini lama membantu orang, bukan itu persoalannya. Persoalannya yang terjadi ya, kalau Novi benar, Agus salah, kan uangnya ada. Uang 1,3 miliar ada di Novi, ya. Ya tinggal luruskan. Ini tidak komen jelek orang, dia posting di akun dia yang sebegitu banyak follower. Tiba-tiba ya malu. Kemudian dia libatkanlah bapaknya diwawancara. Yang punya uang itu kan Agus. Ya kalau memang agak telat dikit ya wajar, orang buta, tunggu dia sembuh. Toh tinggal dibilang aja, Gus ini uang jangan dipakai, ya terus gantung. Kalaupun Agus mau habisin uangnya, kenapa? Yang rugi siapa? Emang dipidana, yang dipenjara Novi? Enggak kan? Ya kalau misalnya kalian mengatakan nanti nggak dipercaya lagi, loh, masa uang ditransfer ke Agus yang gunakan Novi yang nggak dipercaya? Justru kalian, siapa yang nggak percaya Agus, kalian buat sehingga Agus nggak dipercaya. Nah muncul selama ini kalian ngurus balita, ngurus ODGJ, mereka nggak bisa komplain. Sekarang Agus manajer, ada pengacara pembela kaum lemah, Farhat Abbas, ya pusing lah kalian menghadapi kita. Pak Herwanto bertepuk sebelah tangan kali ya. Kan dia tadi menyebutnya sahabat, udah nggak dianggap sahabat lagi karena kebetulan dalam case ini berseberangan gitu ya. Tapi statement yang sangat menarik pertanyaannya tadi. Saat berstatement kalau Agus ngabisin uangnya, emang kenapa gitu? Emang siapa yang rugi gitu? Ya aku sih nggak bisa berkomentar ya, mending ini aja apa namanya para donatur yang tadi berkomentar gitu aja. Biar dijawab sama yang ngasihnya ya. Siapa tahu satu people juga ada yang kebetulan, kan kita beririsan nih channelnya karena pernah ngebantuin ngeramein atau nge-up case-nya Tenovi juga. Banyak juga Santu People. Siapa tahu ada yang ke-up, terus kebetulan Santu People ada yang
kebetulan memberikan donasi juga gitu kan. Nah ini cocok nih berkomentarnya nih, meresponi Santuy People sok. Lebih tepat gitu Lebih ya. tepat kalau Santuy People yang pernah berdonasi atau yang berdonasi di case ini ikut berkomentar gitu ya. Gitulah Nyok. Sepertinya akan cukup lumayan panjang gitu ya. Kita tinggal tunggu update-nya aja ya. Apakah clear atau tetap ngotot-ngototan seperti apa ya. Kita tunggu aja hasilnya ya. Sambil menunggu besok nih, kemungkinan akan ada update dari Bang Jutek ya terkait kedatangan Bang Jutek dan tim ke Mabes Polri untuk nge-follow up lanjutan soal pelaporannya gitu, 3 laporannya kita lihat seperti apa besok. Sekarang mah ya sambil menunggu kita meluncur ke Say Thank to Super Thanks. Meluncur. Jo. Yes. Super Thanks kalian ada 2. Ada 2. Yang pertama kita buka dari Cambeling. Bagaimana kalau semua uang itu dibagikan sama semua rakyat? Sebenarnya poinnya bisa dibilang seperti ini, cuma lebih tepatnya semua uang hasil sitaan itu dibikin agar bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat gitu. Makanya kan Perum segala macam itu ya. Terus selasih ada dari Kakak Saninata, berharap pemerintah baru bisa bergerak cepat mengatasi hakim-hakim yang bermasalah dan berlakukan hukuman metong bagi pejabat yang korupsi. Setuju. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisap-tisap, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom-komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya Yudan. Mama, abu yang terkapar lemas, pakun yang baru bangun, dua topi mangkok cabut dulu dan ciao.